Cerdas semuanya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah namanya masih tetap ya, namanya Dominikus Sandang. Nah, jadi Dominikus ini sebenarnya sahabat udah pada tahu lah ya, ini dari agama mana. Agama saya sebelumnya Katolik. Nah, ini Dominikus nama baptis. Terus kalau ngomongin tentang masa lalu ya, itu salah satunya adalah saya dari suku, sebelumnya saya dari suku Dayak dan kemudian menetap di kota Pontianak. Nah, kalau dulu biasa ibadah itu ya di kota Pontianak lah. Karena dulu masih mahasiswa masuk Islamnya. Masalah, alhamdulillah dari situlah saya melihat Islam ini kayaknya nggak risih juga kok kedatangan kita. Mereka juga nggak menjudge kita ini apalah gitu kan. Dari situ mikir, oh enak benar ya rasanya berteman sama teman-teman yang muslim ini. Padahal dulu framingnya kita, Islam ini radikal lah, agama yang keras lah. Itu yang kami dapat. Iya, memang kami didoktrin bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu hal-hal yang buruk. Man ini memang dia tuh orangnya aktif, makin penasaran. Katanya, dia ajak juga, kebetulan ada teman yang Protestan juga kan gabung. Kalian bukannya nyembah berhala juga ya, katanya. Enggak lah, kami enggak nyembah berhala, kata teman saya yang Protestan. Yang justru yang nyembah berhala itu yang Katolik, katanya. Oh, ini enggak bantu, ini harusnya bantu kan, maksudnya satu Tuhan gitu kan, masa saling sikut, harusnya bantu. Kesal juga sama teman yang Protestan ya, ngapain kita, kami agama tertua loh. Ada bawa agama, kalian suka protes, dia bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mualafnya seorang pemuda dari keluarga pastor. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari video yang kita saksikan di awal tadi, beliau mengatakan yang pertama bahwasannya di dalam gereja mereka diajarkan bahwasannya Islam itu adalah sebagai agama teroris. Dan yang kedua, beliau mengatakan bahwasannya di dalam Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kajian kita kali ini, yang pertama kita kaji adalah mengenai bahwasanya di gereja mereka diajarkan oleh para pendeta ataupun para pastor. Nah, yang pemuda ini adalah dari Kristen Katolik, maka yang mengatakannya di dalam gereja itu adalah pastor, bahwasanya Islam itu adalah sebagai agama teroris. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami merasa bahwasannya bukan Kristen Katolik saja yang diajarkan oleh pastornya bahwasanya Islam itu adalah agama teroris, melainkan semua agama Kristen.
semua agama Kristen mengajarkan bahwasannya Islam itu adalah agama teroris. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan keadaan dunia sekarang, baik dunia di masa lampau atau sebelum adanya PBB dan sesudah adanya PBB. Jika kita perhatikan bahwasannya yang menjajah dunia ini, yang membantai manusia, yang merampas harta manusia, yang merampas tanah manusia lainnya adalah orang Kristen Eropa. Coba Anda perhatikan. Coba Anda perhatikan sekarang sampai sekarang ini. Itu tanah ataupun negara Australia. Negara Australia itu yang berkuasa sekarang dulunya adalah orang Kristen Eropa dari Inggris. Jadi Australia itu dulunya menjajah, menguasai tanah Australia berasal dari Kristen Eropa dari Inggris. Mereka membantai penduduk aslinya, yaitu suku Aborigin. Sampai sekarang tanah Australia dikuasai oleh orang-orang Kristen Eropa dari Inggris sampai sekarang. Kemudian yang kedua, negara Amerika. Itu juga mereka berasal dari Kristen Eropa dari negara Inggris. Mereka merampas, membunuh suku Indian dan mengambil harta Indian dan merampas tanahnya sampai sekarang. Coba kita lihat pemerintahan Amerika sekarang adalah orang-orang Kristen Eropa dari Inggris. Jadi mengapa Anda mengatakan orang Islam itu teroris? Orang Islam tidak pernah menjajah dunia. Bahkan negara kita, pemirsa yang dirahmati Allah, negara kita ini, Indonesia ini, dulu sebelum ada negara Indonesia adalah negara Nusantara, sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Di Aceh, kerajaan Islam Samudra Pasai. Di Melayu, Kesultanan Delhi. Di Riau, Kesultanan Melayu. Dan lain-lain. Sudah ada kerajaan Islam, negara yang berdaulat. Namun datang Kristen Eropa dari Belanda, menghancurkan, membunuh, merampas harta-harta umat Islam yang ada di Nusantara ini. Mengapa Anda kaum Kristiani mengatakan Anda bukan teroris? Mengapa Anda melihat semut di seberang lautan sementara gajah di depan mata Anda tak tampak?
Jadi siapa sebenarnya agama teroris itu? Kemudian yang baru-baru ini, ketika orang Israel membantai orang Palestina, orang Kristen Amerika memberi bantuan kepada Israel berupa senjata dan sebagainya. Amerika yang Kristen, yang mayoritas negara Kristen itu memakai standar ganda. Apabila negara Islam yang melakukan hal yang demikian dicap sebagai negara teroris, lalu diserang, diboikot. Sementara Israel membantai berapa ribu orang. Dan telah diakui oleh PBB bahwa negara Palestina itu adalah negara yang sudah merdeka sekarang ini. Namun Amerika masih membantu Israel. Mereka memiliki standar ganda. Jadi apa agama orang Amerika itu? Coba Anda pikirkan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang Islam dicekoki mengatakan bahwasanya agama Islam teroris, supaya kita membenci agama Islam. Padahal jika wawasan Anda kurang, Anda tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya agama yang mereka bilang Kristen itu agama cinta kasih, kenyataannya adalah mereka, agama Kristenlah yang menjajah seluruh dunia ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena itulah, karena pemuda Katolik ini dicokoki Islam sebagai agama teroris, namun setelah beliau kuliah, beliau bergaul dengan kaum orang-orang anak-anak muda Islam, akhirnya beliau tertarik dengan agama Islam. Ternyata apa yang dikhotbahkan oleh pastornya di gereja itu bertentangan dengan apa kenyataan yang ada di dunia ini. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, jika Islam itu agama teroris, tidak ada satu ayat pun yang menyuruh orang Islam itu membunuh orang yang tidak bersalah. Orang Islam itu dilarang melakukan kerusakan bumi walaupun kepada umat orang lain, agama orang lain, sebelum orang Islam itu diserang, sebelum orang Islam itu disakiti. Jadi diharamkan orang Islam menyakiti agama orang lain kecuali setelah diserang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini terdapat di dalam mengenai Allah, mengenai ajaran agama Islam, melarang untuk melakukan kejahatan terhadap agama orang lain, terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Yang mana di situ dikatakan barang siapa yang membunuh satu manusia yang tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi, maka ia seakan-akan telah membunuh semua manusia yang ada di bumi. Dan barang siapa yang memberi kehidupan kepada seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memberi kehidupan kepada seluruh manusia.
Dan dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 124. Yang mana di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa may ya'mal minas solihati min zakari aw unsa wa huwa mu'min fa ulai yadkhulul jannah la yuzlamuna nakira. Yang mana artinya barang siapa yang berbuat kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan dan mereka itu beriman, maka bagi mereka itu surga dan tidak sedikit pun dizalimi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berbuat baik dan beriman, maka balasannya adalah surga. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh untuk membunuh kecuali ayat tersebut Anda penggal ataupun ada suatu cerita Al-Quran di dalam Al-Quran lalu Anda penggal, itu ada. Namun jika kita membaca keseluruhannya, intinya adalah orang Islam itu tidak boleh menyerang, tidak boleh membunuh kecuali telah diserang dan telah dibunuh, baru kita membalas. Sebab kalau tidak membalas, orang Islam akan habis. Tidak ada orang Islam di dunia ini. Jika ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, habis. Itu adalah semboyan penjajah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan penyebab beliau ini memeluk agama Islam, karena katanya di dalam Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang benar. Di dalam Alkitab tidak ada dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan Allah, Yesus itu sebagai Bapa, tidak ada. Mungkin ada di dalam Alkitab, karena perlu kita ketahui bahwasanya kitab suci Katolik itu dan kitab suci Protestan itu berbeda, tidak sama. Tidak sama antara Katolik dan Protestan. Nah, jika pun ada, ini misalnya terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 13, yaitu panggillah aku sebagai guru dan Tuhan. Sebenarnya ini adalah salah penterjemahan arti yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jika kita ambil Alkitab versi Inggrisnya John 13 ayat 13, pasal 13 ayat 13, call me teacher and Lord. Nah, Lord itu adalah Tuhan dalam bahasa Inggris, sedangkan Tuhan adalah God. Jadi itu sangat jelas sekali. Lembaga Alkitab Indonesia salah menterjemahkan arti Lord yang artinya Tuhan, namun diterjemahkan Lord yang artinya Tuhan, namun diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, banyak sekali ayat yang mengatakan Yesus itu mengaku bukan Tuhan. Yesus itu mengaku sebagai utusan Tuhan, itu banyak. Salah satunya, Yesus mengaku bukan Tuhan terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Di situ dikatakan, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri.
Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri, itu berarti Yesus itu telah mengaku bahwa dirinya bukan Tuhan. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Jika Yesus mampu menghakimi berbuat adil, itu karena berasal dari Allah, dari yang mengutus Dia. Nah, kemudian ayat yang menyatakan Yesus itu bukan sebagai Tuhan, misalnya terdapat juga di kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Di situ dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa kepada Allah, dan selama semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, Yesus berdoa. Itu membuktikan bahwa dirinya memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian ada yang mengatakan Yesus itu, orang Kristen mengatakan seperti Tritunggal. Jadi Protestan, Tritunggal, Protestan, Trinitas, Katolik. Yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Yesus dan Allah itu berbeda. Ini terdapat di kitab Markus pasal 16 ayat 19. Yang mana di situ dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, lalu terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi di surga itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ada perbedaan pribadi antara Yesus dan Allah. Dua pribadi yang berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kepada pemirsa yang dirahmati Allah, kepada penonton channel ini, tetap teguhlah dalam agama Islam, karena tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat At-Taubah ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus utusannya untuk memberi petunjuk dan membawa agama yang benar, untuk dimenangkan atas segala agama yang ada di dunia ini, walaupun orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Perkuat terus iman kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.